Untuk kita semua, selamat pagi ya. Oke, ketemu lagi sama Bapak Amirul di pembelajaran kita selanjutnya di hari Selasa ya. Selasa tanggal 19 Januari 2021. Nah, sesuai jadwal yang Bapak buat kemarin, hari ini kita akan belajar materi keliling bangun datar. Nah, untuk muatan matematika. Keliling bangun datar kemarin yang udah kita pelajari di hari Jumat itu tentang persegi panjang. Nah, melanjutkan materi tersebut kita akan membahas tentang keliling bangun datar segitiga. Nah, apa saja bentuk soalnya, permasalahannya kita akan kupas tuntas di slide selanjutnya ya. Oke. Sebelum kita mulai, akankah lebih baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing? Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, siapkan buku tulis, alat tulis, dan yang lain-lainnya yang menunjang pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang kalian pelajari hari ini memberikan manfaat pada kehidupan kita. Oke, kita lanjut saja ya. Indikator pembelajaran kita ini akan kita pelajari hari ini, yaitu menghitung keliling bangun segitiga. Pelajarinya dengan baik, maka kalian diharapkan dapat menghitung keliling bangun datar segitiga. Lanjut, yuk, ayo kita mengamati. Pernah lihat ini? Ya, udah asing kan? Punya penggaris yang berbentuk seperti ini. Iya. Nah, ini adalah bentuk bangun datar segitiga dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya adalah penggaris yang berbentuk segitiga ini. Nah, kalian pasti punya. Di rumah kalian itu pasti banyak sekali benda-benda yang berbentuk segitiga. Nah, segitiga itu sendiri terbagi beberapa bentuk berdasarkan jenis sudutnya dan berdasarkan jenis sisinya. Nah, apa saja bentuk segitiga tersebut? Kita bahas di slide selanjutnya. Segitiga. Bangun segitiga yang memiliki beberapa jenis yang berbeda bentuknya. Perhatikan gambar berikut. Nah, ada dua kelompok segitiga tersebut. Ada yang berdasarkan jenis sudutnya. Nah, kalau segitiga berdasarkan jenis sudutnya, itu ada 3 jenis. Segitiga siku-siku. Kenapa disebut siku-siku? Karena mempunyai siku-siku di sudutnya. Ya. Segitiga tumpul. Kenapa disebut segitiga tumpul? Karena sudut yang terbentuk dari segitiga ini adalah membentuk sudut tumpul. Nah, segitiga lancip. Kenapa disebut segitiga lancip? Karena sudut yang membentuk segitiga tersebut berbentuk sudut lancip. Maka segitiga berdasarkan sudutnya ada 3 bentuk. Siku-siku, segitiga tumpul, dan segitiga lancip. Lalu, jenis segitiga berdasarkan panjang sisinya. Nah, berdasarkan panjang sisinya, ada 3 jenis. Segitiga sama sisi. Segitiga sama sisi berarti ketiga sisinya ini sama panjang. Karena udah jelas dari nama, sama sisi. Sisi ini akan sama dengan sisi ini, akan sama dengan sisi ini. Nah, sisi atas, bawah sama dengan sisi kanan dan sisi kirinya. Jika ini 10 cm, maka ini 10 cm, ini 10 cm. Walaupun hanya ini yang dituliskan ukuran sisinya misalnya. Tetapi ketiganya pasti 10 cm. Segitiga yang kedua berdasarkan jenis panjang sisinya adalah segitiga sama kaki. Disebut juga sama kaki, berarti sisi kanan dan kirinya saja yang sama. Sedangkan sisi bawahnya tidak sama. Maka sisi ini akan sama dengan ini, tapi tidak akan sama dengan yang di bawahnya. Jadi ketika ini 10 cm, ini juga 10 cm. Tetapi yang di bawahnya itu tidak 10 cm. Bisa saja lebih dari 10 cm atau kurang dari 10 cm. Karena namanya juga segitiga sama kaki. Nah, segitiga sembarang.
Ketutup sama video Bapak ya, enggak apa-apa. Segitiga sembarang ini berarti di mana ketiga sisinya memiliki ukuran yang berbeda-beda. Ukuran sisi ini beda dengan yang di sini, beda nanti yang di sini. Jadi ketiga ukurannya itu tidak sama panjang. Ketika ini 10 cm, ini bisa 12, di sini bisa 13. Itu segitiga sembarang. Jadi ketiga sisinya berbeda-beda untuk segitiga sembarang. Nah, jadi jenis segitiga berdasarkan panjang sisinya itu diperoleh 3 bentuk. Sama sisi, sama kaki, sembarang. Oke, kita lanjut. Keliling sebuah segitiga. Nah, rumus umum untuk keliling sebuah segitiga, walaupun segitiganya mau bentuknya apa, rumusnya adalah, namanya juga keliling sama konsepnya seperti persegi dan persegi panjang, itu dimana menjumlahkan sisi-sisi tepinya. Sisi AB ditambah sisi BC ditambah sisi CA. Nah, atau supaya lebih mudah mengingatnya, sisi AB jarak A ke B ini disimbolkan C kecil ya. Sisi B ke C itu disimbolkan A, sisi C ke A itu disimbolkan B. Sehingga diperoleh sisi A akan ditambah sisi B ditambah sisi C. Itu rumus persamaan umum keliling segitiga. Nah, cara ngingatnya, kalau misalnya rumusnya lupa ya tinggal dijumlahin aja jumlah sisinya. Asal ketiga sisinya ini diketahui. Ya. Nah, apakah sampai sini sudah paham? Nah, kalau memang sudah paham atau masih ada yang bingung, yuk perjelas dengan contoh soal. Nah, contoh soal pertama. Tentukan keliling segitiga sama kaki pada gambar di bawah ini. Nah, ini adalah segitiga sama kaki. Ya. Karena ini ada tanda ininya nih. Kalau udah ada tanda ininya dua sama, ini artinya tanda garis ini bukan hanya hiasan, tetapi ini adalah simbol bahwa dia sama ukurannya. Ya. Segitiga sama kaki mempunyai dua sisi yang sama, panjang atau salah satu sisinya belum diketahui ada 8 cm. Nah, kenapa sisi yang tidak diketahui ini 8 cm dituliskan di sini? Kenapa? Ayo, ada yang tahu? Iya. Kenapa? Karena sama kaki kan ya. Kaki ininya 8, maka di sini juga akan 8. Karena namanya juga segitiga sama kaki, ukuran kakinya akan sama. Ya, ini 8, ini 8 karena dia sepasang. Sama loh kayak sendal. Satunya ukuran 30, yang satunya lagi pasti 30. Tidak mungkin satunya 35, besar sebelah. Nah, ini juga pada segitiga sama kaki juga gitu. Kalau ini 8, di sini juga 8. Misalnya di sini yang diketahui 8, sini pasti 8. Tetapi ini beda. Ini tidak 8 karena dia di sininya enggak beda. Ini beda maksudnya. Maka walaupun ini tidak dituliskan, kalian bisa tahu sendiri, dituliskan ini pasti 8. Maka kelilingnya adalah tinggal kalian jumlahin. 8 tambah 8 tambah 16. 32. Nah, selesai. Maka keliling segitiga sama kaki pada gambar adalah 32 cm. Cukup seperti itu saja, tidak ribut, tidak sulit, tidak rumit. Ya. Nah, kita lanjut ke contoh selanjutnya lagi. Contoh 2. Nah, ini segitiga sama sisi, ya. Ukuran sisinya 4 cm. Lihat tuh, ada simbol di sini menandakan bahwa ketiga sisinya sama. Tentukan keliling segitiga tersebut. Nah, diketahui sisinya, sisi salah satunya adalah 4 cm. Nah, karena segitiga tersebut adalah segitiga sama sisi, maka ketiga sisinya sama panjang, sehingga diperoleh kelilingnya adalah sebagai berikut. Nah, karena ini 4, maka semua serba 4. Kenapa serba 4? Sekali lagi Bapak bilang, karena dia segitiga sama sisi. Maka ini 4, ini juga 4, ini juga 4.
Berarti tinggal jumlahin. Walaupun tidak dituliskan, kalian langsung tahu ini semua serba 4 kan sama sisi. 4 tambah 4 tambah 4. Kelilingnya A tambah B tambah C kalau di rumus ya. Nah, di mana sisi A akan sama B akan sama C sama dengan 4. Karena semua sisinya sama. Maka kelilingnya adalah 4 tambah 4 tambah 4 sama dengan 12 cm. Seperti itu. Ya. Atau misalnya mau lebih mudah, boleh nih untuk sama sisi ya. 3 kali 4 sama juga. Karena 4-nya sama 3 kali. Atau pakai gini aja juga boleh. Ya. Nah, apakah sudah paham? Masih ragu-ragu, Pak? Oke, kita lanjut ke contoh ketiga. Sebuah segitiga sama sisi di mana kelilingnya adalah 30 cm. Maka berapakah ukuran segitiga sama sisi tersebut? Nah, di sini kita ketahui kelilingnya 30 cm. Ditanyanya ukuran sisi segitiga tersebut. Nah, ini kan kebalikan dari contoh 1 dan 2. Contoh 1 dan 2 itu cari keliling. Sekarang contoh 3 cari sisinya, kelilingnya yang diketahui. Nah, akankah lebih mudahnya sebelum menjawab kita tulis dulu yang diketahui apa? Kelilingnya itu 30 cm. Ditanyanya adalah sisi segitiga sama sisi tersebut. Nah, kalian kan tahu keliling segitiga sama sisi itu kan, kalau ini Bapak ilustrasikan. Sisi ininya akan sama. Betul? Kelilingnya itu 30 cm. Ini cara mudahnya ya. Sisinya sama. Kelilingnya harus 30 cm. Maka di sini harus berapa? Ukuran sisinya harus sama. Lalu dijumlahkan dia harus 30 cm. Kan 10. Betul? Ini harus 10. Ini juga 10. Ini juga 10. Kalau dijumlahkan tiga-tiganya dia akan jadi 30. Itu cara mudahnya. Kalau misalnya Bapak punya kelilingnya 15. Berarti kan 5 kali 5, 5, sini 5, sini 5. Sampai 15. Itu cara mudahnya. Ya. Kalau berdasarkan caranya, kita menggunakan persamaan ini. Nah, sisi keliling bagi 3. Kenapa bagi 3? Karena ketiga sisinya sama. Jadi 3 ini tidak bisa diubah. Masukkan aja. Sisi sama dengan K-nya adalah 30 cm per 3. Maka sisi 30 bagi 3 itu 10. Sama aja. Gitu. Jadi sisi segitiga sama sisi tersebut adalah 10 cm. Jadi kalau misalnya soal pilihan ganda, Bapak sarankan gini. Lebih mudah. Kayak tadi kelilingnya 30. Dia segitiga sama sisi. Ketiga sisinya sama. Berarti angka berapa dijumlahin 3 kali dengan angka yang sama menghasilkan keliling 30 cm. Berarti kan 10, 10, 10. Kan? Seperti itu doang. Nah, kita lanjut lagi. Contoh. Perhatikan gambar berikut. Jika keliling segitiga tersebut adalah 42 cm, tentukan ukuran sisi yang lain. Nah, ini adalah segitiga sama kaki. Kenapa? Nih, ada simbolnya nih. Ini kebalikan dari contoh pertama. Kalau contoh pertama itu ditanya keliling, kalau ini kelilingnya yang sudah diketahui yaitu 42 cm. Berapakah sisi yang tidak diketahui ini? Sisi ini. Nah, kita tulis dulu diketahui. Sisi alasnya. Sisi alas yang mana yang ini? Ini kan alas atau bawah boleh. Bapak sebut sisi alas ya. Sisi alasnya itu 12. Kelilingnya adalah 42 cm. Ditanya ukuran sisi lainnya. Yang ini maksudnya. Ingat ukuran sisi lainnya ini sama ukurannya. Nah, sisi lainnya, kelilingnya kan kita udah tahu nih. Kita kurangin dulu dengan sisi yang diketahui. Sisi yang diketahui itu sisi alasnya. Berarti 42, kelilingnya itu 42 dikurang 12. Dikurang sisi yang diketahui. Maka dapat 30.
Terus kenapa di sini harus dibagi dua? Tiba-tiba sisi lainnya lagi 30 harus dibagi dua. Kenapa? Ini kan sisinya sama. Berarti kan kalau misalnya sisanya 30, berarti sini harus berapa? Ini harus berapa? Biar dia 30 dengan ukuran yang sama. Nggak boleh sini 10, ini 20. Nggak boleh. Karena ini sama sisi, sama panjangnya, dia harus terbagi dua dengan sama banyaknya. Maka kalau ini 30, logikanya supaya ini angka berapa ditambahkan 2 kali dengan angka yang sama hasilnya 30, itu 15 dengan 15. Nah, mudahnya setelah kalian kurangkan 42 dengan 20, kalian bagi lagi dengan 2. Maka sisi lainnya 30 bagi 2 sama dengan 15. Maka sisi lainnya ini 15. Di sini juga 15. Nah, ketika kalian jumlahkan totalnya pasti 42. Seperti itu. Nah, cara mudahnya ya, kalau tanpa rumus ya, maka pokoknya kelilingnya diketahui 42, kurangkan dulu yang dengan diketahui. Misalnya sisanya 20 nih, sisanya dari pengurangan 42 kurang 12 misalnya 20. Maka sisi sini berapa? Ya udah, tinggal kalian bagi 2. 20 bagi 2, ini 10, ini 10. Itu cara mudahnya kalau di soal pilihan ganda. Kalau soal isian ya kayak gini, ya. Maka sisi lainnya itu adalah 15. Nah, mudah kan untuk segitiga? Nah, kalau kalian memperhatikan video ini sampai habis, Bapak rasa kalian akan paham dengan maksud video yang Bapak sampaikan ini. Oke? Jika ada yang kurang paham, kalian bisa bertanya lagi ke Bapak via WA atau diskusi di grup GCR-nya. Atau kalian bisa lihat referensi di buku LKS Sekar. Atau di internet, cari saja keliling segitiga. Klik di YouTube keliling segitiga. Itu banyak sekali pembahasannya. Ya, kalau sudah paham, ayo Bapak mau tes tingkat pemahaman kalian dengan mengerjakan tugas 15. Ada 4 soal ya. Ada 4 soal. Ini sudah Bapak bahas contoh-contohnya di 4 contoh tadi. Tinggal kalian menerapkan di sini. Angkanya cuma Bapak ubah dikit, bentuk soalnya Bapak ubah dikit. Cuma kalian aja memahaminya seperti apa. Kalau kalian menonton video tersebut sampai habis, Bapak rasa tidak ada masalah ya. Karena mudah sekali harusnya. Oke? Kalau tidak ada pertanyaan, silakan kerjakan tugas 15 ini. Lihat batas tenggat pengumpulannya. Soalnya ditulis rapi di buku latihan matematikanya. Ya, setelah selesai foto kirim ke GCR. Jangan sampai telat. Jangan sampai dilalaikan tugasnya biar tidak menumpuk banyak. Oke? Tetap semangat, tetap sehat, jaga selalu protokol kesehatan. Selalu makan makanan yang bergizi, jangan lupa pakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak. Stay healthy, keep strong, and semoga pandemi ini cepat berakhir. Sampai ketemu di video pembelajaran Bapak selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.